Apakah kalian tahu jika gambar-gambar ini adalah gambar buatan AI? Bisa kalian lihat, mulai dari realistis, semi-realistis, 3D, anime style, maupun painting. Lalu pertanyaannya, apa itu gambar buatan AI? Gambar buatan AI adalah gambar yang dihasilkan dari teks yang kita masukkan, kemudian AI akan memunculkan atau menggenerate teks yang kita masukkan tadi menjadi sebuah gambar. Dan sebutan pendeknya adalah text to image, dan itu ada pada AI generator atau yang disebut Stable Diffusion. Lalu seperti ini contoh-contoh gambar yang dihasilkan dari teks melalui AI generator. Lalu, apakah kalian ingin menggambar waifu atau husbando, baik anime style atau secara realistis hanya melalui teks? Tentunya, sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana semua ini mungkin menggambar hanya menggunakan dan berdasarkan teks? Tapi, sebelum lanjut, saya ingin meletakkan disclaimer dulu di sini. Semakin banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang gambar AI, selain membawa dampak baik, juga akan membawa dampak buruk. Dan saya tidak bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan dan dilakukan orang dari menonton video ini dan video-video tutorial di channel ini selanjutnya. Dan seperti ini beberapa contoh dampak-dampaknya, seperti semakin banyaknya pengkopian art style, deepfake atau pemalsuan wajah selebriti atau orang terkenal, maupun fake instastar. Namun dari semua itu ada hal dan quote yang membuat saya bingung. AI tidak akan menggantikanmu, tapi orang yang menggunakannya lah yang akan. Ditambah lagi, AI yang semakin hari semakin berkembang, dan juga orang-orang yang menggunakannya pasti berada di antara kita. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajari bagaimana semua itu bekerja agar kita tidak tertinggal adalah suatu hal yang penting juga. Dan saya juga berpikir bahwa semua orang berhak belajar tentang semua ini, apalagi ini adalah salah satu kemajuan teknologi yang akhirnya perlu kita hadapi. Intinya, untuk menghasilkan gambar-gambar dengan level seperti ini, baik realistis ataupun ilustrasi, dari yang saya pahami semua ini diawali dengan fine-tune model seperti contohnya Stable Diffusion 1.5 untuk realistis ataupun Waifu Diffusion 1.4 untuk anime style, yang kemudian dipadukan dengan Dreamboot untuk pembelajaran subjek ataupun style. Penjelasan sederhananya, jika fine-tune adalah adonan pizza, maka Dreamboot adalah toppingnya. Jadi, jika kita menarik sebagian dari hal tersebut, maka muncullah sesuatu yang telah kita tambahkan. Lalu penjelasan secara rinci atau secara teorinya, fine-tune adalah perpaduan antara banyaknya gambar. Kemudian semua itu ditambah dengan bantuan pembelajaran gambar yaitu Dreamboot yang menambahkan sedikit gambar pada banyaknya gambar yang ada pada fine-tune. Dan akhirnya terbentuklah checkpoint atau yang biasa disebut dengan base model. Sehingga saat kita menyebutkan kata kunci dari pembelajaran Dreamboot pada model yang sudah dilatih, gambar tersebut akan muncul atau digenerasi oleh AI, yang akhirnya memungkinkan kita untuk membuat gambar-gambar dengan subjek ataupun style yang menakjubkan. Namun setelah beberapa waktu, entah bagaimana orang-orang mulai mencoba untuk mencari cara dari menggabungkan sebuah model dengan model yang lainnya, entah itu subjek, objek, ataupun style, agar gambar yang dihasilkan nampak sedikit lebih bagus. Dan dari situlah gelombang perpaduan pun terjadi. Dari sebuah model digabung dengan model yang menghasilkan sebuah model yang digabungkan lagi dengan model yang lain yang akhirnya membuat model yang lain yang mengakibatkan mix model mulai bermunculan. Dan ini contoh-contoh beberapa mix model yang bisa dibilang cukup terkenal. Dan juga terkadang sebagian mix model memberikan informasi dari mana sumber mix tersebut diambil, di mana hal itu disebut resep mix. Selanjutnya, perkembangan AI tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian muncullah LoRa, bahasa pemrograman yang bertujuan untuk mengurangi ukuran dan waktu dalam proses fine-tune model. Dan sebagian orang melihat potensi untuk diaplikasikan ke AI generator untuk membuat sesuatu yang lebih spesifik. Kembali lagi dengan gambaran yang sederhana. Jika fine-tune adalah adonan pizza dan Dreamboot adalah toppingnya, maka LoRa adalah sausnya. Dan ini adalah sebagian contoh LoRa yang telah dibuat saat ini, mulai dari wajah artis, wajah karakter, desain baju, desain helm, style gambar, painting,
Ataupun masih banyak lagi. Jika pada Dreamboot kita melatih sedikit data namun dengan fine tune yang besar seperti 5 GB misalkan, maka hasil akhirnya akan tetap menjadi base model yang berkisar 5 GB. Dan tentu durasi latihan yang dibutuhkan juga akan lama, belum lagi GPU mesti setara 20X atau 30X series. Sedangkan pada LoRa dengan data yang sedikit, dilatih dengan fine tune atau base model yang besar, namun hasil akhirnya akan menjadi lebih sedikit. Lalu apa yang membedakan keduanya? Dari ukuran atau file size-nya sudah jelas. Dreamboot yang berkisar 2-7 GB. Kemudian untuk LoRa umumnya 150 MB. Untuk fungsinya, Dreamboot atau model biasanya digunakan sebagai main generator atau base model. Sedangkan LoRa digunakan sebagai tambahan atau yang bisa dibilang sebagai ekstensi. Walaupun kedepannya ekstensi pada AI generator atau Stable Diffusion memiliki arti sendiri. Namun untuk sekarang kurang lebih seperti itu fungsinya. Dan untuk hasil gambar hampir tidak ada perbedaan, namun baik training pada Dreamboot maupun LoRa hasilnya dipengaruhi banyaknya data dan masukan, setting, dan juga proses pembelajaran gambar tersebut. Jadi tidak heran jika model ataupun LoRa memiliki banyak versi berbeda-beda. Tidak cukup di situ, sebagian orang mulai menemukan cara menggabungkan LoRa dengan mix model. Gelombang penggabungan atau mix pun juga terjadi pada LoRa. Sampai akhirnya gambar-gambar yang lebih stylish dan berbeda dari sebelumnya mulai bermunculan. Tidak lagi seperti tipikal gambar AI pada awalnya. Yang tentunya jika kita bandingkan dengan AI generasi lama, kalian bisa lihat sendiri bedanya. Sedikit bercanda, mungkin kebanyakan perkembangan ini semua dipengaruhi oleh orang bertanduk alias horny people, ataupun jaring laba-laba alias WIP ataupun wibu. Dari semua ini, gambar realistis lah yang sangat mengagumkan dan paling mengkhawatirkan bagi saya. Karena semakin hari, tampak semakin mirip manusia asli. Dengan tekstur rambut, kulit, ataupun baju yang terlihat sangat nyata. Ditambah lagi pencahayaan, pantulan, bahkan deep of field yang membuat saya berpikir untuk kedua kali apakah ini nyata. Dan yang tentunya semua ini akan masih terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Salah satu contohnya seperti perkembangan ekstensi ControlNet, di mana kita bisa mengatur pose, apapun pose yang membuat gambar yang kita hasilkan menirukan pose tersebut. Tentu hasilnya pasti mind blowing. Walaupun dari semua itu masih banyak juga kekurangan dari gambar generasi AI. Contohnya jari yang kadang masih terlihat lebih atau kurang satu. Teks pada tempat atau baju yang tidak terbaca, maupun detail-detail yang kadang tidak pada tempatnya juga. Jika semua itu sudah teratasi, maka akan mudah menipu orang hanya melalui teks menggunakan AI. Dan hal itulah yang perlu kita pahami dan waspadai. Intinya, apakah kalian ingin menggambar realistis seperti ini? Atau ilustrasi yang seperti ini? Atau mungkin, apakah kalian tertarik untuk mempelajari gambar generasi AI? Yang tentunya dibuat hanya melalui teks. Nantikan video-video selanjutnya yang berisi tutorial-tutorial mengenai gambar generasi AI. Like videonya jika kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahasa pemur bahasa pem bahasa pemur bahasa pemur bahasa pemur bahasa pem